Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali belajar bersama Bu Winda. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Sehat ya? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu baik, selalu dalam lindungan Allah dan senantiasa berbahagia. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar terkait materi mengenal kegiatan istighosah sebagai salah satu kegiatan proyek P5 di sekolah kita. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita mulai dengan berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita. Nah, anak-anak kita lanjut ya. Istighosah, kita kenali dulu apa sebenarnya istighosah ini. Di tempat sekitar lingkungan anak-anak tinggal atau di sekitar rumah anak-anak, pernahkah anak-anak mendengar kata istighosah atau tahlilan atau apalagi ya, yasinan. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan keagamaan yang merupakan kearifan lokal di daerah sekitar kita ya anak-anak. Hampir di setiap daerah itu ada perkumpulan seperti ini, di mana perkumpulan ini ditujukan untuk berdoa bersama ya anak-anak ya. Nah, yang lebih familiar lagi biasanya kita kenal dengan sebutan selamatan. Nah, itu ya, pernah kan anak-anak? Nah, anak-anak, istighosah ini apa ya sebenarnya istighosah? Nah, istighosah itu adalah sebuah kegiatan spiritual yang melibatkan doa dan permohonan kepada Allah. Kegiatan ini sering dilakukan dalam konteks komunitas untuk memohon pertolongan dan rahmat. Dalam presentasi ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai istighosah dan aplikasinya. Nah, coba ketikkan di kolom komentar. Pernahkah anak-anak punya pengalaman terkait istighosah ini? Mungkin pernah ikut ayahnya atau mungkin pernah ikut ibunya dalam kegiatan hajatan yang di dalamnya ada membaca istighosah atau memang kegiatannya memang bernama istighosah. Coba boleh ya berbagi pengalamannya di kolom komentar. Nah, kita lanjut dulu. Kemudian sejarah istighosah memiliki akar yang dalam tradisi Islam. Kegiatan ini sering dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat dalam menghadapi berbagai tantangan. Melalui istighosah, umat muslim diajarkan untuk selalu bergantung kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan. Jadi ini diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad ya, anak-anak ya, berdoa bersama-sama. Selanjutnya, nah, apa itu istighosah? Tadi di awal sudah kita spill ya, sudah kita jelaskan sedikit. Nah, istighosah berasal dari kata wosha yang berarti pertolongan. Kegiatan ini biasanya dilakukan untuk memohon bantuan kepada Allah dalam menghadapi masalah ataupun cobaan. Dalam konteks sosial, istighosah menjadi momen untuk menguatkan ikatan antar anggota masyarakat. Jadi, di dalam istighosah ini kan dilakukan bersama-sama ya anak-anak. Maka di dalam kegiatan bersama-sama itu akan menghadirkan beberapa orang. Nah, di sanalah nanti akan muncul kebersamaan, akan muncul ikatan antar masyarakat. Itu ya. Selanjutnya, tujuan istighosah itu untuk apa? Nah, tujuan utamanya istighosah adalah untuk memohon pertolongan dan rahmat Allah. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat iman dan ketenangan jiwa. Istighosah menjadi sarana untuk bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Kemudian proses istighosah itu seperti apa? Nah, proses istighosah itu biasanya dimulai dengan niat yang tulus karena Allah ya anak-anak ya. Kemudian diikuti dengan doa bersama. Dalam kegiatan ini, umat berkumpul untuk membaca zikir dan ayat-ayat Al-Quran. Kegiatan ini diakhiri dengan harapan akan dikabulkannya permohonan. Selanjutnya, kemudian apa manfaat istighosah? Nah, istighosah memiliki banyak manfaat, antara lain meningkatkan kebersamaan dalam konteks komunitas, memperkuat iman, dan memberikan ketenangan hati. Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam mendapatkan petunjuk dalam hidup.
Selanjutnya istighosah dalam tradisi. Nah, tadi di awal sudah sempat Bu Winda katakan ya, bahwa di sekitar lingkungan masyarakat kita itu sering, mengadakan yang namanya istighosah, kemudian tahlilan, kemudian selamatan, yasinan, yang pada intinya tujuannya sama ya anak-anak ya, untuk berdoa bersama-sama, memohon pertolongan, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam konteks tradisi itu sebenarnya seperti apa? Nah, dalam banyak tradisi Islam, istighosah dilakukan pada saat-saat tertentu seperti saat menghadapi bencana atau musibah. Kegiatan ini menjadi bagian dari upacara keagamaan yang dilaksanakan oleh masyarakat untuk menguatkan spiritualitas. Biasanya kalau akan mengadakan sesuatu gitu, acara, pengajian, itu memang biasanya diawali dengan istighosah bersama anak-anak. Pada intinya, Bu Binda katakan lagi bahwa istighosah ini adalah kegiatan doa bersama untuk memohon pertolongan dan perlindungan Allah. Nah, kalau di sini dikatakan bahwa untuk menghadapi bencana ataupun musibah, lalu apakah boleh kita melakukannya walaupun kita tidak sedang dalam menghadapi bencana atau musibah? Sangat boleh anak-anak, ini bisa kita lakukan, bisa kita jadikan pembiasaan. Untuk apa? Untuk memperkuat keyakinan yang ada di dalam diri kita, untuk memperkuat iman kita, dan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akan sangat bagus bila itu bisa kita rutin lakukan, baik kalau di sekitar kita biasanya di malam Jumat atau malam Kamis atau malam hari Minggu, itu tergantung kesepakatan ini ya, anak-anak, kesepakatan warga masyarakat. Nah, kalau untuk kita nanti kita bisa sepakati mau di sekolah kita itu mau diadakan dalam 1 minggu sekali atau dalam 2 minggu sekali atau bahkan dalam 1 bulan sekali untuk mengadakan kegiatan istighosah yang tujuannya untuk berdoa bersama-sama. Selanjutnya, keterlibatan masyarakat. Nah, keterlibatan masyarakat dalam istighosah sangat penting. Ini menciptakan rasa solidaritas dan kepedulian antar anggota. Dengan berpartisipasi, individu dapat merasakan dukungan emosional dan spiritual dari komunitas. Jadi dalam kegiatan istighosah ini anak-anak itu bisa meningkatkan solidaritas, bisa meningkatkan kepedulian kita, kemudian juga bisa saling mendukung ketika menghadapi sebuah kesulitan, sebuah musibah yang terjadi di masyarakat ya anak-anak. Bisa saling menguatkan antar individu. Selanjutnya, contoh kegiatan istighosah itu seperti apa? Nah, contohnya kegiatan istighosah itu bisa diadakan dalam berbagai bentuk, seperti pengajian, doa bersama, atau zikir. Contoh lainnya termasuk istighosah yang dilakukan saat perayaan Hari Besar Islam atau saat terjadi bencana alam. Jadi memang bisa dilakukan dalam berbagai waktu ya anak-anak. Boleh ketika menghadapi musibah atau cobaan, boleh dalam bersyukur, merayakan hari raya misalnya, atau boleh juga dilakukan untuk mengawali sebuah kegiatan agar kegiatan itu bisa berjalan lancar, bisa berjalan tanpa halangan gitu ya, dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi banyak sekali manfaat dari istighosah ini. Nah, selanjutnya tantangan dalam istighosah apa saja gitu. Meskipun istighosah memiliki banyak manfaat, ada beberapa tantangan yang dihadapi seperti kurangnya partisipasi masyarakat atau perbedaan pemahaman tentang kegiatan ini. Penting untuk mengatasi tantangan ini agar istighosah dapat berjalan dengan baik. Memang tentunya di sini Bu Winda garis bawahi ya anak-anak, kita itu beragam. Indonesia itu beragam, suku, budaya, bahasa, agama juga beragam. Bahkan di dalam agama itu pun banyak sekali keberagaman faham ya anak-anak. Ada yang meyakini untuk boleh melakukan istighosah, tahlil, kemudian yasinan. Tapi ada juga faham yang mengatakan bukan apa ya anak-anak, bukan menyalahkan, bukan, tapi mereka meyakini bahwa istighosah, kemudian atau yasinan dan juga tahlilan itu dilakukan dalam bentuk lain, tidak seperti tidak ada penyebutan khusus dalam doa bersama. Tapi Bu Winda yakin bahwa dalam setiap paham itu ada sesi doa bersama. Tapi memang ada beberapa paham yang tidak menamakan kegiatan berdoanya. Itu. Jadi inti dari istighosah ini adalah
berdoa bersama itu ya anak-anak ya. Jadi apapun perbedaannya, ada yang berfaham ini, ada yang berfaham itu, ada yang melakukan, ada yang tidak melakukan. Yang penting kita tetap solid, yang penting kita tidak saling menyalahkan, yang penting kita tidak saling bertengkar ya anak-anak. Kita tetap bersatu dalam kebersamaan, dalam keberagaman, dan tetap memegang teguh keyakinan kita tentunya ya anak-anak. Dan insya Allah ini adalah ikhtiar kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah. Itu ya anak-anak ya, jangan khawatir terkait dengan tantangannya, yang penting kita punya pegangan yang kuat dan juga pegangan yang jelas tentang dasar-dasar dari pelaksanaan istighosah. Nah, selanjutnya kesimpulannya, nah kita sudah sampai pada tahap kesimpulan anak-anak. Nah, istighosah adalah kegiatan yang penting dalam kehidupan spiritual umat Islam. Melalui istighosah, kita dapat memohon pertolongan Allah dan memperkuat ikatan sosial. Mari kita aplikasikan kegiatan ini dalam kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan berkah dan rahmat. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Bu Winda hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berkah untuk anak-anak semuanya. Bu Winda mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada materi yang salah. Boleh ketikkan di kolom komentar untuk perbaikan menjadi lebih baik. Itu anak-anak dari Bu Winda, dan jangan lupa untuk menuliskan di kolom komentar bila ada pertanyaan. Sekian dari Bu Winda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.